Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dewi Murdaningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyuwangi. Di video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak baik secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, saya hanya transfer materi pelajaran. Yang kedua, kentuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Yang ketiga, saya hanya menilai dari aspek kognitifnya saja. Dan yang keempat, jika nilai siswa sudah mencapai KKM, maka saya anggap pembelajaran telah berhasil. Nah, melalui modul 1.1, saya bisa menarik kesimpulan intisari pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat mencapai ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk pri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Semboyan trilogi pendidikan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantoro adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki pengertian bahwa seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak didiknya. Ing Madya Mangunkarso memiliki pengertian bahwa guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Dan Tutwuri Handayani memiliki pengertian bahwa guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup anak-anak didiknya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan harus bergerak mengikuti tuntutan zaman. Dan yang ketiga, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Yang pertama, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar.
Dan yang kedua, Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu saja sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentang alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para muridnya. Dan yang ketiga, yaitu budi pekerti, merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memandang diri saya sebagai pembelajar dengan melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja yang sudah saya lakukan? Yang pertama, melaksanakan semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, memberikan teladan dengan menanamkan budi pekerti dan karakter kepada peserta didik. Dan yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada kegiatan pembelajaran. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.